never slow up. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Siapa sih yang gak goyah kalau melihat yang modelan kayak gini? Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan film berjudul Taya 2021. Film ini tuh mengisahkan seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Pokoknya tugasnya tuh seru banget, mantap sekali lah. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Mohon maaf nih ya, kalau suaranya nggak bagus ya, ini lagi sakit nih cuy. Di film ini kita akan melihat Sixto sebagai pemeran utamanya. Yah, inilah Sixto yang sedang membayangkan gadis impiannya. Sixto adalah mahasiswa jurusan perfilman yang mempunyai gadis idaman bernama Winona. Ini orangnya. Setiap saat Sixto selalu memperhatikan Winona. Bagaimana cantik dan meronanya bibirnya Winona. Makanya pamannya Sixto sampai marah-marah karena Sixto sering banget mengasah pedangnya sambil membayangkan Winona cuy. Seperti di sore ini, paman sampai teriak-teriak minta Sixto berhenti dan keluar dari kamar mandi. Aduh. Jadi memang sehari-hari Sixto ini tuh tinggal bersama pamannya yang kebetulan mempunyai usaha reparasi barang elektronik. Sixto pun sehari-hari berangkat kuliah menggunakan angkot ya cuy. Nah di angkot pun Sixto sempet-sempetnya membayangkan Winona. Imajinasinya itu bener-bener nyata gitu ya. Singkat cerita, sesampainya di kampus, Sixto dicuci bersih oleh dosennya. Ini dia Pak Agulto, yang kecewa dengan pekerjaannya Sixto. Pak Agulto merasa bahwa Sixto ini nggak serius buat kuliah. Tugasnya dikerjakan asal-asalan. Pak Agulto pun minta Sixto lebih serius buat mengerjakan tugasnya. Ya itu pun kalau Sixto masih mau lulus ya. Abis Sixto yang dicuci bersih, sekarang gilirannya Pak Agulto nih yang disikat. Pak Agulto diceramahi oleh kepala kampus. Karena kepala kampus dapat laporan kalau Pak Agulto ini tidak becus dalam mengajar. Pak Agulto sering bolos dan hanya makan gaji buta. Kepala kampus pun mengancam kalau Pak Agulto nggak serius nih mengajar nih, ya dia bakal dipecat juga ya. Dan ini kenapa jadi saling ngancam ya? Di sisi lain, Sixto yang lagi termenung di toilet nggak sengaja mendengar teman-temannya membicarakan keburukan dirinya. Lah ya udah, Sixto pun keluar dan menghajar mereka semua. Dan yang ternyata itu cuma hayalannya doang cuy. Jadi Sixto ini sering berimajinasi juga ya. Sixto nih bukan berasal dari keluarga kaya, makanya dia harus cepat selesai kuliah. Ibunya udah nelpon, ibunya udah gak mampu bayar biaya kuliah. Nah di saat Sixto sedang galau, tiba-tiba datanglah Tirso, teman kuliahnya yang sudah lulus duluan, alias drop out. Nah Tirso ini pamer lah sama Sixto kalau dia bisa sukses tanpa ijazah. Halah percuma lu sekolah toh, gue nih udah sukses, kata Tirso. Nah buat nunjukin kesuksesannya, Tirso pun mentraktir Sixto makan enak. Sixto pun penasaran apa sih yang Tirso lakukan, kok bisa sampai kayak banget gitu ya. Tirso pun menjelaskanlah kepada Sixto. Jadi Tirso ini jadi agen judai. Dengan menebak hasil sebuah permainan, Sixto nih udah bisa dapat apapun yang ia inginkan, seperti senjata, alkohol, narkoboy, ia bahkan juga bisa dapat apem embem yang mulus. Tirso ini bertugas mencari pemain baru dan membuat mereka ketagihan. Ya kalau udah ketagihan pasti mereka bakal melakukan apapun buat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi di atas Tirso masih ada bosnya lagi yang disebut sebagai tim leader dan juga ada bos Paps gitu cuy. Biar Sixto makin percaya, Sixto diajaklah ke rumahnya Tirso. Buset cuy, isinya barang-barang mewah semua. Action figure yang berharga jutaan, sepeda mahal, dan alat musik dan juga narkoboy. Semua yang mereka impikan semuanya ini bisa didapatkan dengan mudah. Nah sebagai teman yang baik hati, Tirso pun meminjamkan kameranya kepada Sixto supaya Sixto bisa mengerjakan tugas kuliahnya. Sixto pun pulang. Tirso malah menikmati narkoboy. Tiba-tiba datanglah bosnya Tirso yang menagih uang. Ia pun dibawa ke markas bos Paps, yaitu bos yang paling tingginya nih cuy. Jadi ternyata Tirso ini tuh nilep uang hasil keuntungan. Uang yang harusnya tuh disetor ke bos Paps, malah dipakai sama Tirso ini cuy. Aduh. Bos Paps pun menagih dong uangnya. Ya si Tirso pun dikasih salam olahraga dulu lah sama si Bos Paps. Dalam 2 minggu Tirso wajib mengembalikan uangnya. Waduh. Di sisi lain, Sixto lagi enak-enaknya nih mengulik kamera yang ia pinjam dari Tirso. Kamera keluaran terbaru dengan fitur canggih. Nah, Sixto pun penasaran dengan judai yang dilakukan oleh Tirso ini cuy. Ia pun melihat-lihat. Dan betapa kagetnya Sixto saat melihat Winona, gadis impiannya ternyata bekerja dengan bos Paps. Jadi kalau Sixto bermain dan Sixto menang, Sixto bisa mendapatkan Winona untuk 1 malam. Wadaw ya, Sixto mah langsung berfantasi dong ya kan. Gadis impiannya ini cuy. Tanpa pikir panjang, Sixto pun langsung menggunakan uang kuliahnya buat ia pakai untuk bertaruh. Gokil.
Di keesokan harinya Sixto pun memberitahu Pak Agulto kalau dia ingin menjadikan cerita Judai ini sebagai tugasnya. Sixto berencana membuat film dokumenter tentang Judai ini. Di luar dugaan, Pak Agulto tertarik. Ia pun memberi semangat kepada Sixto untuk cepat menyelesaikannya. Nah, sepulang kuliah, Sixto langsung duduk manis menonton pertandingan basket. Semangat banget ini mah cuy. Jadi kalau tim yang Sixto pegang menang, ya Sixto mendapatkan hadiah ya. Gitu cuy. Dan ternyata Sixto menang. Dia udah seneng banget, berharap bisa mendapatkan Winona. Namun di malam ini dia nggak dapat konfirmasi tentang hadiah yang ia dapatkan. Mulai panik lah si Sixto ini cuy. Mana dia pakai uang kuliahnya lagi ya. Pas di pagi harinya ada yang nelpon yang siap mengantarkan hadiahnya Sixto. Ya udah deh, di malam ini Sixto langsung COD di kamar hotel. Gaskan lah. Resah dan gelisah, Sixto menunggu kedatangan Winona. Pas dateng, ternyata bukan Winona cuy. Bukannya seneng, Sixto malah minta duitnya balik. Lah ya udah, kalau nggak mau cewek ini pun langsung pergi. Sixto nggak mau rugi, mereka pun kenalan. Gadis sehat ini bernama Nanet. Abis kenalan ya mereka pun langsung gaskan. Kagak pakai basa-basi nih mah cuy. Sandali. Sige na. Total. Nah setelah digas, Nanet pun cerita kenapa dia bisa bekerja seperti ini. Nanet ini terjebak, dia nggak bisa berhenti dan nggak bisa kabur karena bos Paps dan anak buahnya akan mengejar kemanapun jika Nanet mau berhenti dari pekerjaan ini. Sedangkan Winona itu adalah pekerja lepas yang bekerja cuma sebagai model aja cuy. Ya udah, walaupun nggak dapet Winona, tapi Nanet juga nggak kalah mantep kok skillnya. Makanya Sixto full senyum nih. Bahkan sampai ke bawah mimpi cuy. Gara-gara sekali mencoba, Sixto pun jadi ketagihan. Bayang-bayang Nanet selalu hadir di pikirannya Sixto yang membuatnya ingin taruhan lagi. Kali ini juga ia harus membongkar celengannya memasang taruhan dan bertemu dengan Nanet. Namanya juga taruhan ya. Kali ini Sixto pun kalah. Hari-hari berlalu, Sixto seakan-akan benar-benar tersihir oleh pesonanya Nanet. Dia pun gak peduli dicuci bersih oleh Pak Agulto karena yang dipikirannya ya cuma Nanet doang. Sixto pun lagi-lagi mencoba peruntungannya dengan bertaruh untuk Nanet. Akal sehat udah hilang ini mah cuy. Karena kalah-kalah mulu, Sixto pun nekat menelpon Nanet secara langsung. Sixto mengajak Nanet untuk berkencan di atas atap sambil melihat langit sore, menambah kesan romantis. Apalagi Sixto mengeluarkan jurus maut, untayan kata penuh magis yang membuat Nanet kelepek-kelepek. Cailah cuy. Bahkan Sixto pun tanpa ragu mengajak Nanet untuk kabur dari bos Paps. Kabur dari kota ini, memulai hidup bersama. Lah tentu aja Nanet menolak dong. Kabur dari bos Paps akan menakutkan. Tapi jiwa mudanya yang Sixto miliki ini bisa aja menerabas rasa takut itu cuy. Sebagai langkah awal, Sixto pun kembali bertaruh menggunakan sisa uang kuliahnya untuk memenangkan sebuah pistol. Kali ini setan memihak kepadanya. Sixto menang sebuah senjata. Sixto pun langsung menghubungi Nanet untuk kabur. Di sisi lain, Tirso lagi kebingungan membayar utangnya bos Paps. Uangnya kurang sedikit lagi. Ia pun terpikir untuk mengambil kamera yang ia pinjamkan ke Sixto. Namun Sixto lagi sibuk, siap-siap buat kabur. Nanet juga udah menunggu nih di terminal bus. Nah, Sixto pun kejar-kejaran lah sama Tirso. Karena Tirso pakai motor, Sixto pun terpojok. Tirso langsung meminta kameranya, namun sama Sixto kameranya udah keburu dijual buat tambahan uang kabur bersama Nanet. Mereka pun malah baku hantam. Dan tiba-tiba anak buah bos Paps pun datang dan langsung memberondong Tirso dengan peluru. Tirso pun wasted. Sedangkan Sixto akhirnya sampai di terminal bus dan bersatu dengan Nanet. Singkat cerita, Sixto dan Nanet pun kabur keluar kota jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebuah gubuk di balik bukit cukuplah buat mereka mengawali kisah cinta mereka. Walaupun hanya tinggal di gubuk, tapi bukan menjadi penghalang buat mereka. Gaskan di setiap malamnya. Walaupun badan bau asem dan basah keringet, tapi mereka tetap bahagia. Hari-hari berlalu, Nanet mengurusi pekerjaan rumah sedangkan Sixto melamar pekerjaan. Namun ternyata Filipina sama seperti Indonesia cuy. Nyari kerja susah banget. Sixto pun pulang dengan rasa kecewa. Walaupun begitu, Nanet tetap melayani Sixto sepenuh hati. Namun makin kesini rayuan dan kata manis Sixto udah mulai gak mempan. Tinggal bersama, ya berarti mereka butuh uang. Uang untuk kehidupan sehari-hari dan juga lainnya. Apalagi Nanet sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara mudah ya cuy. Nah, Sixto pun ceritanya memberikan surprise nih kepada Nanet dengan membelikan sebuah pakaian dinas berwarna merah merona kesukaannya Nanet. Sixto pun buru-buru nih dia pulang ke rumah. Dan betapa terkejutnya setelah sampai rumah, Nanet udah gak ada cuy. Rumahnya kosong. Betapa hancur hatinya Sixto. Nanet sang pujaan hati pergi menghilang begitu saja.
Ya, Sixto pun mau kemana lagi ya selain pulang ke rumah pamannya. Pamannya pun memberitahu kalau ada polisi yang mencarinya karena menganggap Sixto terlibat pembunuhannya Tirso. Ternyata paman dan keponakan sama aja cuy. Pamannya Sixto lagi bersama seorang gadis gemes yang sehat yang siap memberi servis dan ganti oli. Ya ampun, inget umur kenapa om? Singkat cerita, Sixto pun pulang ke rumah. Pikirannya kacau, ditambah makin kacau saat Sixto memutar rekaman saat ia bersama Nanet. Rekaman saat mereka berkencan di atap Rekaman saat mereka berkencan di atas atap itu cuy. Nanet memang manis banget gak sih? Semuanya kembali terputar di kepalanya Sixto. Goyangan, geprakannya Nanet bener-bener gak bisa lepas nih dari kepalanya Sixto. Nah ternyata rekamannya bersama Nanet dijadikan Sixto sebagai tugas kuliah. Ia pun memberikannya kepada Pak Agulto. Awalnya Pak Agulto ragu tentang ini. Namun setelah melihat rekamannya Pak Agulto malah terkesan. Bahkan Pak Agulto akan menyiarkan rekaman yang dibuat oleh Sixto ke TV nasional. Sixto pun khawatir, tapi Pak Agulto mah tetap aja nyantai. Dan tiba-tiba Sixto dibungkus oleh polisi. Polisi ini mencari tahu siapa yang menghabisi Tirso. Akhirnya Sixto pun beritahu siapa yang melakukan ini semua kepada polisi. Sixto pun dibebaskan dengan kondisi babak lebur. Sesampainya di rumah, Pak Agulto pun menelpon Sixto, memberitahu Sixto menonton acara TV. Dan ternyata tugasnya Sixto diakui sebagai miliknya Pak Agulto. Pak Agulto berpura-pura bahwa dialah yang melakukan dokumentasi dan meneliti tentang perjudian ini cuy. Pak Agulto pun tersenyum bangga bisa mencuri karya orang. Namun ternyata tadi adalah senyuman terakhirnya Pak Agulto. Saat masuk ke dalam mobil, Pak Agulto sudah ditunggu oleh anak buahnya Bos Paps yang mengantarkan Pak Agulto ke akhirat. Keesokan harinya satu kampus berduka. Pak Agulto meninggal yang menimbulkan tanda tanya. Dan tiba-tiba datanglah artis idola kita semua yang kali ini bernama Nieves. Yoi. Nieves berbahasa basi menyukai dokumenter yang Sixto buat. Bukannya senang, Sixto malah marah-marah kepada Nieves. Nieves pun dicampakkan begitu aja. Nah, Nieves mah gak menyerah ya. Di malam harinya Nieves pun berusaha menggoda Sixto lagi. Dengan rayuan gombal, siapa sih yang gak tergoda sama modelan kayak Nieves ini cuy. Nieves pun mengajak Sixto untuk berkencan. Hanya satu kali aja, Nieves memohon kepada Sixto. Buset dah, sampai memohon ini mah cuy. Berawal dari restoran makan malam, ya selanjutnya ya lu udah pada tahu lah ya ngapain lagi cuy, gasken. Di sisi lain anak buahnya Bos Paps mampir ke rumahnya Sixto. Tidak ada Sixto, pamannya pun jadi korban. Peluru bersarang kepada pamannya dan juga gadis sehat dan membel ini juga kena cuy. Aduh kasihan ya. Nah setelah Sixto udah kuda-kudaan sama Nieves, Sixto pun larut dalam suasana. Nieves menawarkan sebuah obat yang membuat Sixto melayang. Obatnya sangat ampuh, Sixto memakan obat ini cuy. Bener aja Sixto bener-bener melayang. Nah ternyata Nieves adalah anak buahnya Bos Paps yang disuruh untuk menyebak Sixto supaya dihabisi cuy. Ya udah Sixto benar-benar melayang ke dunia lain. Film pun selesai. Itulah dia alur cerita dari film Taya 2021. Film ini sih menunjukkan bahwa jangan pernah berurusan dengan mafia ya, dengan kartel ataupun lah apapun itu namanya ya. Karena mereka nih gak segan-segan akan menghabisi apapun caranya. Tapi ini kan film Filipina ya cuy. Ya udah, makasih yang udah nonton sampai habis. Silahkan like dan subscribe. Gua cabut dan dadah.